warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sarska Purba. Saya dari kelas 2023B. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengenai isu kenaikan PPN 12% dan kaitannya dengan lembaga legislatif DPR. Pada tanggal 1 Januari 2025, pimpinan anggota Komisi 11 DPR RI buka suara mengenai keputusan pemerintahan yang tetap menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Sebagaimana diketahui, PPN 12% tetap berlaku kecuali hanya untuk barang dan jasa pokoknya serta tepung terigu, minyak, goreng, dan gula industri yang tetap 11% karena 1% tarifnya ditanggung oleh pemerintah atau DTP. Selain itu, DPR juga memastikan Komisi 11 akan meminta pemerintahan untuk mengevaluasi kebijakan secara komprehensif ke depannya, supaya tidak ada masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi yang berlebihan. Selanjutnya, langkah evaluasi ini bisa dilakukan DPR dan pemerintahan karena dalam ayat 3 dan 4 pasal 7 UU HPP disebutkan bahwa tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% melalui peraturan pemerintahan saat siklus penyusunan RAPBN. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Apakah ada faktor lainnya yang mempengaruhi isu tentang PPN resmi naik jadi 12% di 2025, lalu DPR bakal panggil pemerintah? Menurut berita CNB Indonesia bahwa Fauzi, Komisi 11 juga akan meminta penegasan dari pemerintah tentang transparansi dalam penggunaan tambahan penerimaan negara dari kenaikan PPN. Pemerintah harus memastikan bahwa penerimaan tersebut digunakan untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar, ujar Fauzi. Kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% pada tahun 2025 dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung. Salah satunya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan memperbaiki defisit anggaran akibat pandemi. Kebijakan ini sejalan dengan standar internasional dengan rata-rata tarif PPN negara maju 15%. Pemerintah berkomitmen menjaga keadilan dengan memberikan insentif bagi barang dan jasa esensial, khususnya untuk kelompok rendah. Meskipun terdapat kekhawatiran terdapat dampak terhadap daya beli dan inflasi, kebijakan ini dinilai penting untuk memperkuat perekonomian. Di sini saya akan melanjutkan terkait isu yang terjadi saat ini, yang mana tadi kalian sudah mengetahui bagaimana isu-isu tersebut itu bisa terjadi atau latar belakangnya itu seperti apa. Selanjutnya saya akan memberikan bagaimana solusi yang dapat diberikan oleh DPR terhadap isu terkait UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP. Bisa di next. Yang pertama, tindakan DPR. DPR dapat melakukan dengan rapat dengar pendapat yang mana nanti di situ menghadirkan para konsumen dan juga para pemilik pabrik atau pemilik pasar tersebut, yang mana RDP itu bertujuan untuk menganalisis apakah UU tersebut sudah sesuai dengan masyarakat Indonesia saat ini. Yang kedua, melakukan peninjauan ulang kebijakan terkait UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dengan pertimbangan daya beli masyarakat. Ya, mengingat daya beli masyarakat di Indonesia, negara kita ini masih tidak stabil, masih terdapat pembelian-pembelian yang
melonjak, misalnya seperti menjelang hari raya atau menjelang tahun baru seperti yang saat ini mau terjadi, itu kondisi ekonomi negara kita masih tidak stabil, maka perlu dilakukan peninjauan ulang kebijakan tersebut. Next. Kedua, mungkin DPR perlu melakukan pengawasan berkelanjutan terkait laporan berkala kinerja DPR ke publik, yang mana DPR harus membuat audit terkait hal tersebut. Jadi terdapat wadah untuk aspirasi masyarakat yang kita kirimkan ke DPR seperti itu. Yang kedua, pelibatan akademisi dan ekonom dalam evaluasi. Jadi DPR perlu juga melibatkan akademisi dan juga ekonom dalam mengevaluasi terkait kebijakan tersebut. Yang ketiga, sistem pelaporan online untuk aspirasi masyarakat. Nah, tidak hanya aspirasi secara offline yang dilakukan, DPR juga dapat melakukan sistem pelaporan online untuk menampung aspirasi masyarakat terkait naiknya pajak 12% tersebut. Next. Oke, terakhir mungkin saran yang bisa kami berikan yaitu pertama, program kompensasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi program-program seperti UMKM itu harus dikompensasikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi penerapan pajak 12% tersebut tidak berlaku untuk masyarakat yang masih berpenghasilan rendah. Yang kedua, penerapan PPN bertahap. Jadi tidak semua aspek barang perdagangan itu dapat dikenakan pajak 12%. Misalnya seperti halnya pulsa dan listrik. Hal tersebut seharusnya tidak dikenakan pajak 12% sebelum barang-barang yang lain itu dikenakan. Mengingat pajak dan listrik tersebut masih menjadi bahan-bahan yang utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, terkait insentif pajak untuk UMKM. Ya, lagi dan lagi perlu adanya program-program dari pemerintah yang masih mengarah kepada UMKM. Mengingat pajak 12% tersebut sangat berpengaruh untuk kemajuan UMKM di negara kita. Oke, next. Mungkin itu saja solusi yang dapat kami berikan terkait kenaikan pajak